Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sulistiawati dengan NIM 1904124. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari jurnal penyesuaian itu. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Fungsi dari jurnal penyesuaian sendiri ada dua. Yang pertama itu supaya akun nominal berupa pendapatan dan beban bisa diakui di akhir periode, serta menunjukkan situasi yang sebenarnya. Yang kedua itu supaya di akhir periode akun real berupa harta, kewajiban, dan juga modal menampakkan situasi sebenarnya. Kemudian, akun-akun yang perlu penyesuaian diantaranya itu pertama ada beban yang masih harus dibayar, kedua ada pendapatan yang masih harus diterima, ketiga beban dibayar di muka, empat pendapatan diterima di muka, kelima penyusutan aset tetap, dan yang keenam ada perlengkapan yang telah terpakai. Untuk lebih memahami mengenai jurnal penyesuaian, kita akan membahas contoh soal dari jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Contohnya itu pada tanggal 31 Desember 2020, beban gaji yang masih harus dibayar oleh perusahaan sebesar 4 juta. Di sini untuk jurnal penyesuaiannya itu beban gaji didebet sebesar 4 juta dan utang gaji dikredit sebesar 4 juta. Kemudian untuk pendapatan yang masih harus diterima, contoh transaksinya itu pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan yang masih harus diterima oleh perusahaan adalah sebesar 700.000. Untuk jurnal penyesuaiannya itu, piutang didebet sebesar 700.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar 700.000. Kemudian ada beban dibayar di muka. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode. Yang pertama itu menggunakan pendekatan neraca, yakni dicatat sebagai beban dibayar di muka. Untuk contoh transaksinya itu pada tanggal 1 Juni 2020 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Transaksi ini dicatat sebagai beban asuransi. Jurnal umum yang dicatat oleh perusahaan untuk transaksi ini adalah asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta dan kas dikredit sebesar 12 juta. Di sini perusahaan mencatatnya sebagai beban dibayar di muka. Maka untuk penyesuaiannya itu kita harus mencari berapa sih beban yang belum dimanfaatkan. Di sini beban yang telah dimanfaatkan itu sebesar 7 bulan, yakni dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. 7 per 12 dikalikan dengan 12 juta sama dengan 7 juta. Maka beban yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan sebesar 7 juta. Untuk pencatatan penyesuaiannya itu, jurnal penyesuaiannya, beban asuransi didebet sebesar 7 juta dan asuransi dibayar di muka dikredit sebesar 7 juta. Selanjutnya itu menggunakan pendekatan laba rugi atau dicatat sebagai beban. Contoh transaksinya sama seperti tadi. Pada tanggal 1 Juni 2020 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Di sini perusahaan mencatatnya di jurnal umum sebagai beban, yakni beban asuransi didebet sebesar 12 juta dan kas dikredit sebesar 12 juta. Maka di akhir periode untuk menentukan jurnal penyesuaiannya itu kita harus mencari berapa beban yang belum dimanfaatkan. Di sini premi asuransi yang belum dimanfaatkan itu sebesar 5 bulan, yakni dari 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2021. Karena tadi yang terpakai itu dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2020. Maka 5 per 12 dikalikan dengan 12 juta hasilnya itu 5 juta. Untuk jurnal penyesuaiannya itu, asuransi dibayar di muka didebet sebesar 5 juta dan beban asuransi dikredit sebesar 5 juta. Selanjutnya itu ada pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka sama seperti beban dibayar di muka. Ada dua metode pencatatan.
Yang pertama itu menggunakan pendekatan neraca. Contoh transaksinya itu pada tanggal 1 Oktober 2020, perusahaan menerima pendapatan dari pelanggannya sebesar 2 juta dan dicatat sebagai pendapatan dibayar di muka. Pada akhir periode, sebesar 1.200.000 jasa belum diberikan kepada pelanggan. Di sini, perusahaan mencatatnya sebagai utang, yakni pendapatan diterima di muka. Ketika di jurnal umum dicatat sebagai kas, di debit sebesar 2 juta, dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 2 juta. Maka, ketika melakukan penyesuaian, kita harus mengetahui berapa pendapatan yang dapat diakui atau pendapatan yang telah diberikan jasanya. Di sini 2 juta dikurangi dengan pendapatan yang belum diberikan 1.200.000. Berarti pendapatan yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan sebesar 800.000. Jurnal penyesuaiannya itu pendapatan diterima di muka 800.000 dan pendapatan di kredit 800.000. Berikutnya ada pendekatan laba rugi atau pendapatan. Pada tanggal 1 Oktober, perusahaan menerima pendapatan dari pelanggannya sebesar 2 juta. Di sini dicatat sebagai pendapatan di jurnal umum. Pada akhir periode diketahui bahwa 1.200.000 jasa belum diberikan kepada pelanggan. Jurnal umum untuk transaksi tersebut itu kas di debit sebesar 2 juta dan pendapatan di kredit sebesar 2 juta. Di sini kita harus mencari berapa pendapatan yang belum dapat diakui. Di sini pendapatan yang belum dapat diakui itu sebesar 1.200.000. Maka jurnal penyesuaiannya itu pendapatan di debit sebesar 1.200.000 dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 1.200.000. Kemudian ada penyusutan aset tetap. Untuk penyusutan aset tetap, contohnya itu akun peralatan menunjukkan saldo sebesar 3 juta. Pada akhir periode, terdapat informasi bahwa peralatan disusutkan sebesar 10%. Artinya di sini penyusutannya itu 10% dikalikan dengan 3 juta. Ya, hasilnya itu 300.000. Untuk jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 300.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 300.000. Yang terakhir itu ada pemakaian perlengkapan. Contoh transaksinya itu saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar 2 juta. Pada akhir periode terdapat informasi bahwa perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000. Maka kita harus mencari berapa peralatan yang habis terpakai. Di sini saldonya itu kan awalnya 2 juta dikurangi dengan sisa perlengkapan 500.000. Berarti perlengkapan yang telah terpakai sebesar 1.500.000. Untuk jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan di debit sebesar 1.500.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 1.500.000. Mungkin sekian pembahasan mengenai jurnal penyesuaian. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami mengenai jurnal penyesuaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.